So today we want to see what the Bible reveals to us about God. Sekarang kita akan melihat apa yang Alkitab nyatakan tentang Allah. God took Israel out of Egypt so that they can worship Him, the true God. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir agar mereka dapat menyembah Dia, satu-satunya Allah yang benar. And the Bible is clear on the identity of this true God. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan identitas dari Allah yang benar ini. He is God the Father. Dia adalah Allah Bapa. The Bible is clear on the identity of His Son. Alkitab juga jelas dalam identitas anaknya. Christ is His only begotten Son. Kristus adalah anak yang Bapa peranakan. Christ was not created or any such thing. Kristus tidak diciptakan atau sejenisnya. He was begotten of the Father, Dia diperanakan dari Bapa. and He has a divine inheritance. Oleh karenanya dia mewarisi keilahian. In other words, He shares the Father's God nature or divine nature. Artinya dia memiliki alamiah yang sama dengan Bapa, yaitu alamiah ilahi. The Bible is also very clear on the identity of the Spirit. Alkitab juga jelas tentang identitas Roh Kudus. All these are elements that relate to worship. Ini semua berhubungan dengan unsur perbaktian. The Spirit of God is imparted to His Son, Roh Allah diberikan kepada anaknya. and through the Son we receive that Holy Spirit of God. Dan melalui anak kita menerima Roh Kudus Allah. It's not a different person to God or a different individual. Bukan pribadi atau orang yang berbeda dari Allah. It's God's own Spirit and presence. Itu adalah rohnya Allah, kehadiran Allah. And when you share that with people from the Bible, usually people say, well, that's clear, we can see that. Dan pada waktu kita bagikan kepada orang yang ada dalam Alkitab, mereka bilang, oh ya jelas. There are all these verses, all these evidences, yeah, that makes sense. Ini semua ayat dan bukti-buktinya semuanya masuk akal. And the very fact that there's confusion in the churches today about this issue Tapi faktanya ada kebingungan dalam gereja tentang hal ini. shows us that Satan is busy trying to confuse people over the identity of God and His Son. Membuktikan bahwa setan berusaha membuat kebingungan tentang siapa Allah tersebut. And some of that confusion, people use certain verses to try and offer different ideas about who God is. Dan kebingungan tersebut sering didasarkan dengan ayat Alkitab. Today there is a big debate over the Trinity. Sekarang ini banyak terjadi perdebatan tentang Trinitas. Does the Bible reveal God to be a Trinity or not? Apakah Alkitab menyatakan Allah itu Trinitas atau tidak? Well, we saw what the Bible says. What Yes. about the Trinity? Kita sudah lihat bagaimana Alkitab menyatakan. Many people, doctors, theologians, present books and sermons on Banyak the Trinity. para guru, para dokter yang menyatakan melalui khotbah maupun buku tentang Trinitas. And so people say, well, they know what they're talking about. They're educated. It must be true. Dan orang-orang bilang, dia adalah orang yang terpelajar, And tentunya pasti benar yang dia sampaikan. And people follow that teaching. Dan orang akhirnya ikut ajarannya. Now, when you examine that position, it's usually based on just a few verses. Dan kalau kita pelajari apa yang disampaikan, sebenarnya hanya berdasarkan beberapa ayat saja. And there are verses that are usually actually misapplied. Dan bahkan ada ayat-ayat yang salah aplikasikan. I want to look at 1 Peter and see what the Bible instructs us to do in relation to our faith. Mari kita lihat yang pertama adalah buku 1 Petrus. Apa yang dinyatakan oleh buku tersebut untuk iman kita. 1 Peter 3:15 is where we want to start. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 15 sebagai permulaan. 1 Peter chapter 3 verse 15. Ya, kita baca dari sini aja supaya cepat. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. If we believe what the Bible teaches about God, Jika kita percaya apa yang Alkitab nyatakan tentang Allah, we should be able to give an answer for our faith when people ask us or object. kita harus dapat memberikan jawab kepada orang yang bertanya kepada kita, atau kalaupun kita harus menyanggah. So how do we give an answer to some of these popular verses that theologians and doctors and pastors use?
Jadi sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita memberikan jawab terhadap ayat-ayat yang digunakan oleh para ahli teologi tentang Trinitas. And I'll give you some examples. We'll do some exercises together. Dan sebagai latihan bagi kita semua, kita akan pelajari beberapa ayat. Because as Peter says here, this is part of our Christian experience to give an answer. Sebab sebagaimana yang Petrus katakan, ini adalah pengalaman kekristenan kita, yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kita. One of the popular verses people use when you present the Bible teaching about God Salah satu ayat yang sering dinyatakan oleh orang atau digunakan oleh orang dalam menyatakan tentang Allah, they'll say, well, let's go to Genesis 1 and verse 2. mereka katakan, mari kita buka Kejadian 1 ayat 2. Because there we see the Trinity right there at the very beginning. Karena katanya kita dapat lihat segera atau sejak awal adanya Trinitas. Let's have a look. Genesis 1 and verse 2. See what that says. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 2. Di sana dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. And the argument is, see, the Spirit was with God in creation. Dan argumennya adalah, lihat itu, roh bersama-sama Allah dalam penciptaan. Therefore, it is an individual person, just like the Father and the Son. Karenanya, menurut mereka, itu adalah oknum yang berbeda, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak. And that's how the Bible starts, because that's the Trinity right there. Dan itulah yang dinyatakan Alkitab sejak awalnya, dan itulah bukti Trinitas. Now, it's important to look out for the temptation of reading our doctrine or understanding into a verse. Jadi perlu kita hati-hati bahwa dalam membaca Alkitab, jangan kita baca menggunakan doktrinal kita kepada ayat itu. Because this is a very common tendency. Karena itu adalah kecenderungan umumnya. Now, I want you to look at the verse carefully. You don't even have to look too carefully. Just look at the verse. Penting bagi kita untuk lihat kembali ayat itu. And notice here, I don't know if the Indonesian says it, but the Spirit is the Spirit of God. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas, karena mungkin tata bahasa kita, tapi dalam bahasa Inggris disebutkan Spirit of God. Ada Om Don di sini hadir? Atau dia sudah di belakang? Oh, di belakang ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu dikatakan Spirit of God. Ya, itu punya makna dalam penulisannya. It belongs to God. Kata of di situ adalah kata sambung kepemilikan. Artinya roh tersebut milik Allah. God owns the Spirit. It's part of Him. Allah memiliki roh itu, itulah bagian dirinya. It's not a different person to Him or another individual next to Him. Bukan orang yang lain yang berbeda dari dirinya yang ada di dekatnya dia. As a matter of fact, we'll see a little later, when God made man, He created man in His image. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya bahwa dikatakan dia menciptakan manusia menurut gambarnya. And so very clearly from this verse, the Bible tells us that God has a spirit, not that there is someone called God, the Holy Spirit. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah itu memiliki roh dan bukan tentang Allah Roh Kudus. And the Bible is very clear that when God created all things, it says, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan melalui nafasnya dan melalui ucapannya semua terjadi. Dalam buku Mazmur ya. The Spirit of God is the breath of His mouth. That's another way of saying the same thing. Roh Allah adalah nafasnya. Itulah cara menyatakan atau bentuk cara menyatakan tentang roh. The breath of God is not a different person to God. Nafas Allah bukanlah pribadi yang berbeda dari Allah. If I said that to you, you would think I'm a little bit silly, something funny in my head. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, kamu mau ngomong yang lucu atau unik. Isn't that right? Bukankah demikian? Is it so obvious as well in your language? No, The not breath really. of God? Oh, I see. Okay, well, let's see if we can clarify it a bit more. All right, thank you. That's where the language works out. Okay. The breath of God, the Bible tells us the breath of God is God's breathing or God's words. Ya, nafas Allah, yaitu yang dia nafaskan adalah firman-Nya. You remember when God created all things, the Bible says He spoke and it was. Memang ingat dalam penciptaan di mana Allah berfirman, maka semuanya jadi. You see, the word of God is the Spirit of God, the breath of God. Firman-Nya itu adalah rohnya, nafasnya. So if I was to tell you the word of God is a different person to God, you would think now maybe something's funny with me. Ya, karena seandainya dia menyatakan bahwa firman Allah adalah orang lain yang beda dari Allah, mungkin saudara akan menganggap dia lucu atau unik atau aneh. In the same way, it's just as funny and strange for us to say the Spirit of God is a different person to God.
Ya, keanehan yang sama bila mana kita menyatakan bahwa roh Allah, yaitu roh miliknya Allah, adalah oknum yang lain yang berbeda dari Allah. Let's see if this gets clearer as we go along. Kita akan lihat akan semakin jelas sebagaimana kita lanjutkan. If we go down to verse 26, Genesis 1, just a few verses later, Kita akan lihat dalam ayat selanjutnya, ayat 26. some people say, well, what about Genesis 1:26? Ada yang bilang, bagaimana dengan Kejadian pasal 1 ayat 26? Dikatakan di sana, Very clearly here, God is more than one. jelas terlihat bahwa Allah itu lebih dari satu. Okay, go for it. Saya baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. God said, let us. Allah berfirman, baiklah kita. That's more than one. Itu lebih dari satu. That's the Trinity right there. Itulah Trinitas katanya. Have you heard that argument before? Saya yakin pernah mendengar. This is very common. Itu sudah umum pernyataan itu. As a matter of fact, the word God here is the Hebrew word Elohim. Dan bahkan mereka katakan, kata Allah di sini diterjemahkan dari kata Ibrani Elohim. And people will say, because that's a plural word, it proves that God is three in one, the Trinity. Dan karena kata Elohim itu adalah jamak, itu adalah bukti bahwa Allah itu Trinitas. But this is not what the verse is saying whatsoever. Tapi bukan itu yang ayat ini nyatakan. Now I want you to think about what it says. God is obviously here speaking to someone. Kita lihat di sini bahwa Allah berbicara kepada seseorang. Because he says, let us. Sebab dia katakan, mari kita. So the question is, how many is he speaking to? Pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah kepada berapa orang dia berkata atau berbicara. Is he speaking to one other person, two, three? How many? Can we know? Apakah dia berbicara kepada satu, dua, atau tiga? Bagaimana caranya kita tahu? Because in the Trinity idea, they say, well, God, and then there is God the Father, there is God the Son, God the Holy Spirit. Three of them, that's the us. Ya. Sebab dalam Trinitas ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dan itulah kita. Now, it's very easy to find the answer to this question. You don't have to guess. Dan untuk mendapat jawabnya mudah, tidak perlu ditebak. You don't have to take anyone's word for it. They tell you two or three or one. You don't have to, just follow someone. Kita tidak perlu ikuti omongan orang lain. The answer is actually in the story. Jawabnya ada dalam kisah tersebut. When God created man in his image, Pada waktu Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, how many people were created? ada berapa manusia yang diciptakan? The finished product. Hasil akhirnya. Dua. Dua is two, right? Dua is two. Ya, Correct. benar. So that means God the Father was speaking to how many other people? Oleh karenanya, Allah Bapa berbicara kepada berapa oknum waktu mengajak menciptakan manusia. Only one. Only one. Ya. Only one other person. Ya, He was speaking to meaning someone. two. Yeah, total two. He was speaking to one individual. Ya. Two of them. Jadi Correct. Bapa yaitu Allah berbicara kepada satu individu, sehingga hanya dua yang saling berbicara. Because it says, "Let us make man in our image," Mari kita menjadikan manusia menurut gambar kita, and the result is 1, 2. dan hasilnya adalah dua. So the original was 1, 2, Aslinya adalah dua, not 3. bukan tiga. In other words, God was here speaking to His Son, Dalam kata lain, Allah dalam hal ini berkata kepada anaknya. and it was through the Son that God created all things. Dan melalui anak, Allah menciptakan segala sesuatu. The Bible makes that very clear. Alkitab menyatakannya dengan jelas. So Adam and Eve are proof to us that God is not a Trinity. Adam dan Hawa adalah bukti kepada kita bahwa Allah itu bukan Trinitas. And people say, well, what about the word Elohim? Okay, that's us. The us now, it's clear. We got that. Sekarang kita sudah jelas siapa itu kita, tapi mereka bilang bagaimana kata Elohim? The word Elohim in Hebrew, that's plural. That's more than one. Sebab kata Elohim dalam Ibrani adalah jamak, bukan tunggal. If you look up the meaning, you will find that when it's used about the true God, it's singular in meaning, but it's intensive. It's called the plural intensive, or the plural of majesty. Dan kalau kita lihat penggunaan daripada kata Elohim tersebut, meskipun dia bermakna jamak, tapi digunakan kepada yang tunggal. Sebab yang jamak adalah kemasyurannya. I'll show you from the Bible that that's the case. That's how the Bible prophets understood God's revelation to them.
Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan, khususnya para nabi. Let's look at Malachi 2 and verse 10. Kita buka Malaki 2 ayat 10. Malaki 2 ayat 10. Malachi chapter 2 verse 10. Ya. Malaki 2 ayat 10 berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? The word God here in the Hebrew is El, not Elohim. Kata Allah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani El. That's singular. Bukan Elohim. That's- El saja. Singular without any debate or question. Everybody knows that. Dan kata El di sini adalah bentuk tunggal. Tidak perlu dikhawatirkan. Malachi here is talking about the God of creation that we just read about in Genesis. Dan di sini Malaki berbicara tentang Allah yang menjadikan. He did not understand God to be more than one, but singular. Tapi dia tidak memahami bahwa Allah itu jamak tapi tunggal. And he knows the word in Genesis in Hebrew is Elohim, a plural word. Dan dia tahu bahwa kata Allah dalam Kejadian adalah Elohim yang adalah jamak. So that's why we're saying this is plural intensive with singular meaning. Jadi kata Elohim itu adalah suatu makna yang jamak tapi untuk makna tunggal. Very clear as far as the beginning of the revelation from Genesis to the last book Jadi of the jelas. Old Testament. Ini jelas dari penjelasan buku pertama yaitu Kejadian sampai buku terakhir yaitu Malaki bahwa Allah itu bukan jamak tapi tunggal. Clear so far? Bisa dimengerti sampai saat ini? Make Jelas? sense? Bisa dimengerti atau bisa diterima? 2 does not equal 3. 2 tidak sama dengan 3. Adam and Eve does not prove a Trinity. Adam dan Hawa tidak membuktikan adanya Trinitas. It's the Father and Son. Adalah Bapa dan anaknya. Let's go to Isaiah 9:6. Kita pergi ke Yesaya 9 ayat 6. Someone will say, okay, Atau ayat 5 good dalam case. bahasa Indonesia. You make a good point there in Genesis, but there is Isaiah 9:6. Mungkin ada yang bilang, oke, saudara berhasil memberikan jawaban tentang Kejadian, tapi sekarang bagaimana dengan yang dalam Yesaya, khususnya ayat 5 dalam bahasa Indonesia atau ayat 6 dalam bahasa Inggris. Go for it. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Is Isaiah 9:6, 9:5 in the Indonesian? Indonesia 9:5. Okay, interesting. This is a prophecy about the Messiah. Ini adalah nubuatan tentang Mesias. It tells us clearly that we will be given a child, a son. Dengan jelas dinyatakan bahwa kita akan menerima seorang anak, He's none other than the Son of God. tidak lain daripada anak Allah. But the question usually is about the name that is given to him here. Yang menjadi pertanyaan adalah nama yang diberikan kepadanya. He's called the mighty God and the everlasting Father. Dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. And people say, see right there, this means this is God the Son. This is the Trinity. Bisa lihat itu katanya orang, ini adalah Allah anak. Inilah Trinitas. There is no problem with referring to Jesus as the mighty God. Tidak ada masalah dengan Yesus adalah sebagai Allah yang perkasa. The Bible is clear that he has his Father's nature. That's the God nature. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dia memiliki alamiah Allah itu sendiri. He has that because he was begotten, born of the Father. Dia memiliki alamiah ilahi itu sebab dia lahir atau diperanakan dari Allah. What about this title, the everlasting Father, though? Lalu bagaimana dengan Bapa yang kekal? If Jesus is the Son, why is he called the Father? Kalau memang Yesus adalah anak, kenapa dia disebut Bapa? People will say because they're interchangeable, they're all co-equal, and each share all their titles. Ya. Bagi yang percaya Trinitas atau mengajarkan Trinitas mengatakan bahwa karena dalam Trinitas mereka boleh saling tukar gelar. Mereka saling bisa baku tukar posisi. But notice what Isaiah is saying. This is a prophecy of something that will happen in the future. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris, coba dikasih King James tulang. Let me show them because in our language we do not Does it show say- the future tense. It doesn't say his name shall be called. No. Ya, so di dalam bahasa Inggris yang ayat 6 ada kata shall. Ya, ini bukan mau belajar bahasa Inggris ya, tapi minimum harus mengetahui. Ada kata shall di sini
and the government shall be upon his shoulder. Artinya pemerintahan itu akan ada di atas bahunya. Kalau akan itu artinya kata masa depan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris future tense. Kemudian and his name shall be called. Ya, namanya akan disebut. Berarti belum, akan nanti di future. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Indonesia, tidak disebutkan demikian. Ya. Seorang putra telah diberikan, lambang pemberitaan ada di atas bahunya. Kalau ada berarti sudah ya. Kalau tadi shall, ya, dan namanya disebutkan orang, tidak ada kata akan di situ. Nah, itu sedikit pemberitahuan supaya kita memahami. Seringkali terjemahan. Ada juga pelajaran mengenai Alkitab. Alkitab ini ada 3 ranting dia. Ya, ranting yang tadi itu ranting di tengah, yang disebut Textus Recepticus. Kalau ini dari Alexandria. Berbeda sedikit terjemahannya, tapi pentingnya kita membandingkan supaya memahami. Ya. Jadi kata-kata ini semua, nama ini disebutkan sebagai nubuatan, akan nanti disebut demikian. Begitu ya? Oke. Even, thank you very much for that. Even if the tense doesn't say it in this translation, we know the prophecy is obviously future. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah kalimat nubuatan untuk masa depan. Because this will be fulfilled when that child is given, when that son is born. Ini semua akan digenapi saat sang anak itu lahir atau diberikan. That's talking about the incarnation of the Son of God. Yang berbicara tentang inkarnasi anak Allah. And from the time of Isaiah, that was still in the future, long time in the future. Dan itu akan terjadi di masa mendatang, ya, setelah masa daripada Yesaya. So this is in case somebody objects and says, "Oh, you're going to the English and it's not clear and you're trying to bypass it that way." It's a future prophecy. Nah, sebab ada saja orang yang menyatakan, kamu sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa ini, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi ini sebenarnya adalah tentang nubuatan. So everlasting Father is a future prophetic title for the Messiah. Jadi Bapa yang kekal adalah gelar masa depan bagi Mesias. It's not saying he is God the Father. Itu bukan menyatakan bahwa dialah Allah Bapa. It's not saying he was the Father. Itu juga bukan menyatakan bahwa dia sudah jadi Bapa. He will be called the everlasting Father. Dia akan disebut Bapa yang kekal. So the question is why, or what does that mean? Pertanyaannya adalah kenapa dia disebut itu? Now it's in relation to his work as the Messiah or the Savior. Itu berhubungan dengan pekerjaannya atau tugasnya sebagai Mesias. Let's see what Hebrews 2:13 sounds like in Indonesian. Mari kita buka Ibrani, Hebrews ya. Hebrews chapter 2 verse 13. Ibrani 2 ayat 13. And we're looking at the meaning of this title for the Messiah. Ya. Dikatakan di sana, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Christ here quotes from prophecy. He says, "Behold, I and the children which God hath given me." Di sini Yesus menggunakan kalimat nubuatan yang dikatakan bahwa aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. So Christ is the everlasting Father of the children that God gave him. Yesus disebut Bapa yang kekal karena anak-anak yang diberikan Allah kepada dia. These are not literal children that he will give birth to like we do. Ini bukan anak-anak yang dilahirkan secara alamiah seperti kita manusia. But these are the people who believe on him and are born again. Ini adalah umat-umat yang percaya kepada Yesus dan dilahirkan kembali. They receive his life. Mereka menerima hidupnya. As the Savior, he now becomes their everlasting Father. Sebagai juru selamat, dia menjadi Bapa yang kekal bagi umat tebusannya. It simply means he is their Savior. Artinya dia adalah juru selamat mereka. It doesn't mean he takes the place of God the Father. Itu bukan berarti dia mengambil posisi Allah Bapa. Nor does it confuse his position with God the Father. Atau membingungkan akan posisi Allah Bapa. It's a title in relation to his messiahship. Itu adalah gelar yang berhubungan dengan statusnya sebagai Mesias. That's quite simple and easy when you just compare Scripture with Scripture. Adalah mudah dan sederhana bila mana kita membandingkan ayat dengan ayat. Remember, Peter said we should be able to give an answer to those who ask us. Ingat tadi Petrus katakan kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita percaya. And that's exactly what we're doing, showing the answer from the Bible.
Itulah yang kita lakukan saat ini untuk menunjukkan dari Alkitab. Now, there are a number of other verses. Let me look at Micah chapter 5. Ayat berikutnya adalah Mika pasal 5. This is a good verse to look at in relation to Christ as the Son. Kita lihat ayat ini karena ini bagus untuk kita pahami tentang Yesus sebagai anak. Micah 5 and verse 2. Ya, verse 2 in English, verse 1 in bahasa. Okay. Dalam bahasa Inggris ayat 2, tapi dalam bahasa Indonesia ayat 1. Ya, bagi yang seperti Om Don di belakang yang sudah fasih bahasa Inggris, penting ini dilakukan karena terjemahan itu ada beda. Ayat kita itu susunannya tidak semua sama dengan bahasa Inggris. Ya. Ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Here is another clear prophecy about the Messiah. Ini adalah suatu nubuatan yang jelas tentang Mesias. If you remember, this is the verse that the scribes quoted to King Herod when the wise men came visiting. Pada waktu 3 orang Majus datang kepada Raja Herodes dan menanyakan tentang anak yang lahir itu, para ahli Taurat, orang Farisi, mengutip ayat ini untuk menjelaskan bahwa betul ada nubuatan itu. Remember, they came asking, where is the king born? Herod asked his spiritual advisors. They quoted this verse. Ya, ingat Herodes bertanya kepada ahli Taurat orang Yahudi tentang anak atau raja yang lahir itu. Para ahli Taurat orang Yahudi mengutip ayat ini. But commonly, this verse is used to try and prove that Christ is from everlasting, as it says here. I don't know. Does it say that in the end? Ya. Okay, from everlasting. Ya. Tapi sadarkah saudara bahwa ayat ini digunakan sebagai bukti Trinitas? And the idea is Christ is from everlasting. He was never begotten of the Father. Argumennya adalah bahwa karena dikatakan sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala, dia sudah ada sejak dahulu. He is just as old as his Father. Sama tuanya dengan bapaknya. They are both co-eternal. Mereka dua-duanya sama-sama kekal. And there is a third one, God the Holy Spirit, the Trinity. Dan yang ada ketiga yaitu Allah Roh Kudus, maka jadilah Trinitas. But this verse is not dealing with that at all. Tapi ayat ini tidak berhubungan dengan hal itu. This verse is not telling us Christ was not begotten of the Father. Ayat ini tidak menyatakan bahwa Yesus bukan dilahirkan dari Bapa. This verse actually is very emphatic on the origin and the ancestry of Christ. Bahkan ayat ini dengan nyata menyatakan bahwa Kristus itu adalah keturunan daripada Bapa. Because the word goings forth, or the phrase goings forth, sebab kata yang permulaannya, coba ditujukan bahasa Inggrisnya. In the Hebrew, sebagai informasi ya. Nah ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ayat 2 ada whose goings forth ya. Ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang permulaannya ya. Kalau kembali ke bahasa Indonesia, nih, yang permulaannya ya, goings forth yang permulaannya. In the Hebrew, it means origin or family descent. Dalam bahasa Ibrani, arti aslinya adalah permulaan atau keturunan. In other words, when Christ will be born in Bethlehem, dalam kata lain, pada waktu Kristus lahir di Bethlehem, this is not the beginning of his existence. Itu bukanlah awal dari kehidupannya atau permulaannya. His origin and family descent is much earlier than Bethlehem. Keberadaannya atau permulaannya atau disebut keturunan itu sudah ada jauh sebelum Bethlehem. And then it says from everlasting. Yaitu sejak dahulu kala atau dalam bahasa Inggrisnya sejak kekekalan. And in the Hebrew that actually literally means from the days of eternity. Dalam bahasa Ibrani dinyatakan bahwa pada hari-hari kekekalan. And some translations express it that way, the days of eternity. Beberapa terjemahan menyatakan demikian. Kita boleh buka. Coba ini, ini. Ini, whose family goes back to ancient times. Keluarga yang muncul di masa dahulu kala. Ancient itu masa dahulu kala. Kemudian yang satu lagi ERV. Ya. Ini from long ago, his beginning. Oh yes, that's a clear one. His beginnings are from ancient times, from long ago. Ini dia bilang permulaannya dari dahulu kala, purbakala, long ago, ya jauh dahulu kala. It doesn't mean no beginning. It just means a very long time ago.
itu bukan berarti tidak ada permulaan. Ada permulaannya, tapi di masa dahulu kala yang kita tidak tahu kapan. The prophecy is showing us that the child who will be born is the one that Isaiah prophesied about. Ini menyatakan bahwa anak yang akan lahir itu sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. We were given the divine Son of God. Kita menerima karunia anak Allah yang ilahi. And his sonship to God does not begin at Bethlehem. Dan status anaknya bukan bermula dari Bethlehem. It began a long, long time ago. Itu bermula jauh dahulu kala. That's before creation even happened. Jauh sebelum penciptaan terjadi. Because by the time creation started, we saw God spoke to his son. Sebab pada waktu penciptaan terjadi, kita lihat tadi Bapa berbicara kepada anaknya. So his son was there. Tadi anaknya ada di sana. He was begotten. Dia sudah dilahirkan atau diperanakkan. That's what Micah is referring to. Inilah yang buku Mika maksudkan. Micah does not want us to misunderstand the pre-existence of Christ. Mika tidak mau kita lupa tentang keberadaan keberadaan anaknya dahulu kala. There are many people today who don't believe in the pre-existence of Christ. Ada banyak umat yang saat ini tidak percaya keberadaan Kristus dahulu kala. So this verse is actually clear on the sonship of Christ. Katanya ayat ini jelas tentang status anak daripada Kristus. We looked at some verses from the Old Testament. Kita sudah lihat beberapa ayat dari buku Perjanjian Lama. These are the most popular verses that people try to use to prove that God is a Trinity. Ayat-ayat yang sering digunakan orang untuk membuktikan adanya Trinitas. There are a few others in the New Testament. Ada beberapa lagi dalam Alkitab Perjanjian And Baru. when you think of the New Testament, one of the first places that people go to Dan pada waktu kita masuk ke Perjanjian Baru, ayat yang biasanya orang pakai is the story of the baptism of Jesus. adalah kisah tentang baptisan Tuhan Yesus. Because in the baptism of Jesus, you have Christ there in the water. Karena katanya dalam upacara baptisan itu ada Kristus dalam air, You have the Father speaking with a voice from heaven. ada Bapa yang berbicara dari sorga, And you have the Spirit of God descending on Christ like a dove. dan ada Roh yang turun seperti atau dalam rupa burung merpati. Very clear. 1, 2, 3. Sangat Trinity. jelas. Right katanya. there. Ada 1, 2, 3 ada di sana. Isn't that right? Bukankah begitu yang disampaikan? You heard that one before? Saya yakin semua pernah dengar ya. That's one of the penjelasan most seperti begitu. popular stories people use. Itulah salah satu cerita populer yang digunakan untuk membuktikan They even Trinitas. say, see, one is in heaven, one is on earth, one is between heaven and earth. Ya, ada satu di sorga, satu di dunia, dan satu di tengah-tengah antara dunia dan sorga. Let's look at what the Bible actually says about the story rather than the conclusions that people draw Mari kita from. lihat apa yang Alkitab nyatakan dibanding melihat apa yang manusia simpulkan. Matthew 3 from verse 16 is where we will start. Kita mulai dari Matius 3 ayat 16. Matthew 3 from 16 down, 16 and 17 will do. Kita baca 16 dan 17. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. We saw this already in Genesis 1 and verse 2, Kita sudah lihat tadi tentang Roh Allah ini dalam Kejadian 1 ayat 2. that the Spirit belongs to God. Bahwa roh itu adalah milik Allah. That hasn't changed since Genesis. Itu tidak berubah sejak buku Kejadian. The Spirit of God belongs to God and comes from God. Roh itu milik Allah dan keluar dari Allah. So here is the question. Were there two people or two individuals testifying about Christ? Meaning, was the voice belonging to someone and the shape someone else? Meaning two different people testifying about the identity of Christ? Oke. Or Nah. one? Dalam ayat-ayat ini, siapakah ya dan berapakah? Ada berapa yang berkata dalam ayat ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada berapa? Apakah ada satu atau ada dua? Okay, because we have the answer is two, huh? There are two. One people. or two? Yeah, one or two. That's the question. That's the answer. Yeah, how many? Yeah, so I'm asking the question. Who would like to answer? What do you think? Was there one or two?
Jadi ada berapa? Satu atau dua? Like there is two. Okay, two. All right, good. That's good. Well, let's have a look at what the Bible says. Because look, it depends on what you believe about God. Sebab itu tergantung kepada apa yang saudara yakini tentang Allah. People who believe that God is a Trinity will clearly say, see, the Father and the Holy Spirit are both showing that this is the Messiah. Dan karena yang percaya Trinitas akan bilang Bapa dan Roh menyatakan sesuatu tentang Mesias. So that's a witness of two individuals. Adalah dua saksi pada saat itu. One with a voice, Satu dengan suaranya, and the other one came down in the shape of a dove. dan satu turun seperti burung merpati. Right, that's the common way the story is understood. Itulah pada umumnya kisah ini dimengerti. But this is not how the story is explained by Jesus himself. Tapi bukan seperti itu cerita yang dinyatakan oleh Kristus itu sendiri. Let's have a look. John 5:37. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 37. 5:37. Now this verse here, people don't use it with the story of the baptism. Ini ayat yang tadi siang kita juga sudah baca. Kalau masih ingat, Yohanes 5 ayat 37 berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Bapa yang bersaksi tentang Yesus ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Now, I hope you can see what Jesus is saying here. It's very clear. Semoga kita bisa melihat apa yang Yesus katakan, sangat jelas. He was speaking to the unbelieving Jews who would not believe even though he made miracles or performed miracles. Dia lagi berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia meskipun dia sudah bikin banyak mujizat. And he says, the Father himself, the Dia only katakan- true God, has borne witness of me. Dia katakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. And then he actually tells them how the Father bore witness, but they did not receive that. Dan dia katakan, bagaimana Bapa menyaksikan kesaksiannya, yang mana orang Yahudi tidak lihat. In how many ways does Jesus say the Father witnessed according to this verse? Sorry, how many? In how many ways? Okay. Or what are the means that God, the Father, gave this witness Nah. according to Jesus here? Berdasarkan ayat ini, ada berapa cara Allah menyatakan kesaksiannya tentang anaknya. He says, you have neither heard his voice Dia katakan, kamu tidak mendengar suaranya, nor seen his shape. dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. So the Father testified about the Son with a voice and a shape. Artinya, Bapa menyaksikan tentang anaknya dengan dua cara. Dengan apa? Suaranya dan rupanya. The voice is his voice. Suara itu adalah suaranya Bapa. The shape is his shape. Rupa itu atau bentuk itulah bentuknya Bapa. It's the Father testifying. Bapa menyaksikan. Now, what event is Jesus referring to here where the Father testified about the Son with a voice and a shape? Pertanyaan berikutnya adalah, peristiwa apa ini di mana Bapa memberikan kesaksian tentang anaknya dengan suara dan dengan rupa atau dengan bentuk? What story would that be? I helped you. We Kisah started in the story, so I helped you along. Kisahnya mengenai apa? Mengenai baptisan. It's at the baptism. Tentang baptisan. So, according to Jesus at the baptism, how many were giving witness of him? Nah, karenanya berdasarkan kesaksian Yesus, berapa yang memberikan kesaksian tentang dia pada saat dia dibaptis? Ayat ini katakan berapa? According to Jesus, he says it's the Father himself. Kata Yesus, hanya Bapa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. He's the owner of the voice, he's the owner of the shape. Bapa lah yang memiliki suara itu dan memiliki bentuk atau rupa itu. Is the voice of God a different person to God? Apakah suara Allah adalah oknum yang berbeda dari Allah? Are you sure about that? Apa betul? Okay, so then you know what I'm going to ask you next, right? You know the next question. Ya, kalau sudah yakin, saya akan tanyakan sesuatu yang saudara sekalian sudah tahu pastinya. Is the shape that God used, the Father's shape that he used here, is that a different person to God? Rupa yang diberikan Bapa untuk menjadi kesaksian tentang anaknya, apakah oknum yang lain juga? Of course not. Tentu tidak. That's the Spirit of God. That's the shape of a dove that God sent. Itu adalah rupa Allah, yang yaitu dalam rupa burung merpati yang Allah utus. This was the double testimony that the Father gave about his Son. Inilah kesaksian ganda yang Bapa berikan tentang anaknya. Does that make sense?
bisa dimengerti. It puts the story in a very different perspective. Kita bisa lihat bagaimana kisah baptisan itu dapat dilihat dari perspektif yang lain. Now, this is not my opinion of the story or my interpretation. Ini bukan opini saya atau penerjemahan saya. This is according to Jesus himself. He said that, not me. Ini menurut Yesus. Yesus yang katakan. Betul? We're simply reading what he said. Kita hanya membaca apa yang dia nyatakan. Now, there is a very easy way to prove that. Ada cara yang lain yang lebih mudah untuk membuktikannya. The Spirit came upon Christ, right? Roh itu datang pada Kristus. And the Bible calls it the Holy Spirit, the Spirit of God. Alkitab katakan itulah Roh Kudus, Roh Allah. And the Bible says that the Spirit then led Christ into the wilderness to be tempted. Dan Roh Kudus itulah, yaitu Roh Allah, yang membawa Kristus ke padang gurun untuk dicobai. And when Jesus came back and during his ministry, he did many miracles. Dan pada waktu dia kembali dari padang belantara, dia banyak membuat keajaiban atau mujizat. Who did Jesus say was living in him, doing these miracles? Siapa yang Yesus katakan tinggal dalam dirinya pada waktu dia melakukan mujizat-mujizat itu? Bapa. The children know. Anak kecil tahu ini. Okay. Yang besar malu-malu. Who did Jesus say was dwelling in him, doing the works? Siapa kata Yesus yang tinggal dalam dirinya yang melakukan pekerjaan itu? Bapa. Did he say it was God the Holy Spirit? Yang tinggal adalah Bapa. Dia tidak bilang Allah Roh Kudus. No, he didn't. Tidak ada dia It bilang. was the Spirit of God, and according to Jesus, that's the Father, not someone else. Rohnya ke Allah itu yang tinggal dalam dia, dan dia katakan Bapa yang tinggal dalam aku. Masih ingat ayatnya ya? Aku tinggal dalam Bapa, Bapa dalam aku. Apa yang saya bilang dan saya buat itu atas perintah Bapa yang dalam saya. Dia tidak pernah bilang Allah Roh Kudus dalam saya. Very clear as far as the story of the baptism. Sangat jelas bila mana kita lihat hubungannya dengan kisah It pembaptisan. doesn't prove a Trinity. On the contrary, it affirms the fact of the Father and Son truth. Tidak ada bukti Trinitas dari upacara baptisan. Malah sebaliknya menyatakan tentang kebenaran Bapa dan Anak. Someone hearing this will say, "Well, brother, you know this. You're on dangerous ground now." Dan mungkin ada yang bilang, oh saudara sudah dalam kondisi berbahaya. Because this sounds to me like the blasphemy against the Holy Spirit. Sebab saudara telah membuat hujat kepada Roh Kudus. You're trying to, hide the Spirit or do away with the Spirit. We can see what you're doing, and this is dangerous. It's blasphemy. Kami sudah bisa lihat maksud saudara, dan oleh karena itu saudara telah menghujat Roh Kudus. And there is a verse warning about what you're doing. Dan ada ayat yang mengamarkan tentang yang saudara lakukan ini. Yeah, you might have heard about that. Ya, saudara pasti pernah dengar ucapan-ucapan seperti begitu. Let's see that verse, Matthew 12, 31, 32. Matius 12 ayat 31-32 yang semalam tidak sempat kita bahas di Kinaman. Matthew 12, 31, 32. Matius 12 ayat 31 dan 32. Mari kita baca. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. What is Jesus referring to here? Apa yang Yesus maksudkan dalam ayat-ayat ini? It's very clear that the Bible teaches us about the identity of the Spirit. Dengan jelas Alkitab menyatakan tentang identitas Roh Kudus. This is not dealing here with a denial of God the Holy Spirit or a denial of the Trinity. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan menyangkal adanya Allah Roh atau adanya Trinitas. Completely out of context. Tidak ada hubungannya atau tidak di luar konteks. Jesus was casting out devils by the Spirit of God. Yesus mengusir roh jahat dengan Roh Allah. Menggunakan Roh Allah. The Pharisees said, "You're doing that by the spirit of Satan or by Beelzebub." Tapi orang Yahudi menuduh Kristus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. In other words, they were calling God's work satanic. Dengan kata lain, mereka menyatakan pekerjaan Allah sebagai pekerjaan setan. And Jesus here told them, now be careful. That's the blasphemy against the Holy Spirit. Yesus katakan, hati-hati orang Yahudi. Dengan kamu menyatakan pekerjaan Roh Allah menjadi pekerjaannya setan, kamu menghujat Roh Kudus. That's the context. Itu konteksnya, baca baik-baik. You see, the blasphemy against the Holy Spirit is not the rejection of someone. Menghujat Roh Kudus bukan menolak seseorang. It's when you call truth error. Itu adalah pada saat kita menyebut kebenaran itu kesalahan. When you call light
darkness. Pada saat kita menyebut terang itu gelap. And when you think the Spirit of God is Satan, Dan pada waktu kita menyatakan roh Allah itu adalah setan. it's when you are so spiritually confused that God cannot reach you. Yaitu kondisi di mana kita secara rohani sudah bingung sehingga Allah tidak dapat menjangkau kita. And the more He tries to reach you, the more you resist. Dan semakin dijangkau, semakin kita tolak. That is the blasphemy or the sin against the Spirit. Itulah menghujat atau dosa terhadap Roh Kudus. Because I want you to think about it. Coba pikirkan. The idea that people use this verse to prove the Trinity results in problems they don't notice. Kalau mereka yang menggunakan ayat ini sebagai bukti Trinitas tidak melihat adanya problema. This is the thing I want you to think about. If the Trinity is true, Ini yang saya ingin kita semua pikirkan. Jika Trinitas adalah benar, is the Holy Spirit less forgiving than Jesus? apakah Roh Kudus kurang murah mengampuni dibandingkan Yesus? Because the Trinity says all three are co-equal. They're all God. Karena Trinitas katakan ketiganya adalah Allah, And all- ketiganya setara, sama-sama kekal, And all kind of sin, and other verses say all kinds of sin, even against the Son of Man, will be forgiven. dan semua dosa ya kepada anak manusia diampuni. But the sin or blasphemy against the Holy Spirit can't be forgiven. Tapi dosa kepada atau hujat kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. So is God the Holy Spirit less forgiving? Oleh karenanya, menurut penjelasan mereka, membuat Roh Kudus itu tidak murah dalam mengampuni. That's the conclusion you have to come to the way the verse is used. Kalau itu yang digunakan, ayat ini digunakan untuk membuktikan Trinitas tersebut, maka dengan sendirinya kesimpulan itulah yang mereka ambil, bahwa Roh Kudus itu tidak murah dalam mengampuni. Which sounds ridiculous, and it's actually a misuse of the verse. Dan itulah suatu hal yang tidak masuk akal dan merupakan suatu salah penggunaan dari ayat ini. The parallel passage makes it very clear what I summarized. Let's look at it since Mari it's kita lihat relevant. cerita paralelnya dalam Injil yang Look at Mark 3:28 to 30. Injil Markus. Injil Injil Marcus, chapter 3, verse 28 to 30. Ya. Markus 3 ayat 28 dan 29 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Kita baca ayat 30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Verse 30 makes it very clear. Ayat 30 ini membuat lebih jelas. Because they said he has an unclean spirit. Karena mereka mengatakan bahwa ia siapa ini? Yesus. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. And we saw earlier from the story of the baptism, whose spirit Jesus had. Dan pada waktu kita lihat tadi kisah pembaptisan, roh siapa yang Yesus miliki? He had, Rohnya Allah, rohnya Bapa. he had the Spirit of God, which is none other than his Father dwelling in him. Dengan menerima kehadiran rohnya Allah dalam hidupnya, itulah kehadiran Bapa dalam dirinya. In other words, today, the same danger exists that Jesus warned about. Dan hal yang sama terjadi, amaran Yesus ini terjadi sekarang. When the Spirit of God convicts you of a truth, Pada saat roh Allah meyakinkan kita akan kebenaran, and you start fighting against it and resisting it, thinking it's a deception, pada saat kita, dan dengan itu kita coba lawan dan tolak, dan kita bilang itu adalah penipuan, then you're in danger. saudara dalam bahaya. In other words, people who try and promote the Trinity so much Ya, pada orang yang berusaha mempromosikan Trinitas are actually in danger of the warning that Jesus gives in this verse, malah mengalami bahaya yang Yesus katakan di sini. while they use the verse to try and prove the Trinity. Sebab menggunakan ayat tersebut membuktikan Trinitas. I find that amazing. Saya menganggap itu suatu hal yang luar biasa. That's why it's important to read the Bible in its context. Karena penting untuk membaca Alkitab sesuai konteksnya. And what I'm sharing with you, brothers and sisters, does not require a doctorate degree in theology to understand what the Bible says. Dan saudaraku dalam Tuhan, apa yang barusan kita pelajari sampai saat ini tidak perlu gelar doktor dalam teologi. You can read these verses for yourself in your own time at home, and you will find the meaning is right there.
Saudara bisa baca pulang ke rumah Alkitab ini, saudara bisa baca dan saudara bisa temukan artinya di sana. Semua dalam Alkitab. That's why Peter says every believer is to be able to give an answer for their faith. Itu sebabnya Petrus katakan semua umat percaya harus dapat memberikan pertanggungjawaban atas yang dia He percaya. doesn't say call the doctor of theology and pastor I don't know who and he will give an answer. Dia tidak bilang kalau kamu ditanya tentang imanmu, pertanggungjawabanmu, panggil dokter atau profesor teologi untuk jawab buat kamu. Isn't that right? Betul begitu? Tidak ada. Why is that? Because the truth is simple and plain in the Bible. Kenapa demikian? Karena dalam Alkitab kebenaran itu simple dan sederhana. It's simple enough for the children to understand and answer. Sederhana buat anak-anak untuk dapat mengerti. Make sense? Bisa diterima? Okay, so I'm not telling you here, doctor theology, I said, so you better believe it. I'm just showing you what God says in His Word. Saya tidak bilang percaya kepada omongan dokter, tapi lihat yang Alkitab nyatakan. What about Matthew 28:19? Someone will say. Bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? I say, okay, brother. Good points. Matthew 28:19. Ya, Jesus oke. said to baptize. Oke saudara, sampai saat ini bagus penjelasanmu. Tapi coba ini Matius 28 ayat 19. Ini Yesus punya perintah. Let's look at it. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19. Matthew 28:19. Ya, dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. They'll say, there you go. Mereka bilang, Trinity, case closed. Ya. Jesus said it. Finished. Don't make any more noise. Ya. Jadi mereka bilang, ini bukti Trinitas jelas sekali, kasus selesai, ya, nggak usah ribut-ribut lagi. Father, Son, and Spirit. 1, 2, 3. Ya. Bapa, Trinity. Anak dan Roh Kudus, 1, 2, 3. What does Jesus mean when He says this? Apa yang Yesus maksudkan saat dia berkata ini? Because these are the questions we really need to ask. Sebab ini perlu kita tanyakan. It's important to see what the verse is saying and what it's not saying. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sebuah ayat nyatakan dan apa yang tidak dinyatakan oleh ayat itu. Was Jesus teaching His disciples who God is in this verse? Apakah dalam ayat ini Yesus hendak mengajarkan kepada para muridnya siapa Allah itu? Ada di sini. What do you think? Bagaimana menurut saudara? Apakah ayat ini, Was He trying to tell them or teach them about the identity of God and who God is? apakah ayat ini Yesus ajarkan untuk berusaha menjelaskan siapa Allah itu? Bukan ya? Nobody wants to get the answer wrong, huh? Everybody's No, quiet. someone, He did. our young man back there says no. He said, okay, no, thank you. All right, very, very good. That's brave of you. Everyone is wisely quiet. Ya, apa orang muda kita di belakang berani menjawab, yang lainnya takut-takut. Jesus is telling them about baptism. Yesus menyatakan kepada mereka tentang baptisan. He's not telling them who God is and Godhead and Trinity. This is not His teaching here. Dia tidak mengajarkan siapa itu Allah atau kealahan. Dia mengajarkan tentang baptisan. The word God is not even in the verse at all. Kata Allah sendiri tidak terdapat dalam ayat ini. It doesn't say God is 3 persons. Tidak menyatakan Allah itu 3 pribadi. It doesn't even say that these 3 are persons. Tidak dikatakan juga bahwa 3 ini adalah pribadi. It doesn't say 3 in 1 make God. Tidak dinyatakan juga ada 3 tapi 1 yang adalah Allah. So we looked at a few examples here of what He's not saying. That's important. Itu adalah hal-hal yang tidak dinyatakan oleh ayat ini. Because many times people will conclude something from the verse that the verse is actually not saying. Sebab sering orang mengambil kesimpulan dari sebuah ayat yang tidak dinyatakan oleh ayat itu. In the Bible, you'll find that name means authority. Dalam Alkitab, nama itu mempunyai makna otoritas. Jesus says, preach and cast out devils to the disciples in my name. Yesus katakan, kabarkan dan usir roh-roh jahat dalam namaku. That means by my authority. Artinya, dalam otoritas yang dari Yesus. Jesus tells us to pray in His name. That's authority. Yesus katakan, berdoalah dalam namaku. Itu adalah otoritas. He said, I am come in my Father's name. Same thing, authority. Saya datang dalam nama Bapakku. Sama juga adalah otoritas. Now notice that verse 18 tells us something about this authority. Dan kita lihat ayat 18, sesuatu tentang otoritas tersebut. The previous verse, notice what it says. Ayat 18, ayat sebelumnya dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jesus has been given
all power or all authority. Kepada Yesus diberikan segala kuasa. Who gave him all power and all authority? Pertanyaannya sekarang, siapa yang memberikan Yesus segala kuasa itu? It has to be his Father. Sudah pasti Bapaknya. He's the begotten Son. Karena dia adalah anak yang Bapa peranakan. He said, "My Father is greater than I." Dia katakan, Bapa lebih besar daripada aku. The Bible says God gives the Spirit without measure to his Son. Kalau kita buka Yohanes 3:34 dikatakan Allah memberikan rohnya kepada anaknya dengan tanpa batas. He has given all things into his hands. Ayat 35 dikatakan segalanya diberikan kepada anaknya. So this is the source of the authority for Jesus to give this instruction. Inilah sumber otoritas yang Yesus miliki untuk memberikan instruksi tadi. Because in verse 19, he says, "Go ye therefore." Dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Therefore means based on the authority that is given to me. Karena itu atau oleh karena itu dalam bahasa Inggris katanya oleh karena itu, di sini hanya dibilang karena itu. And since, Karena itu, pardon me. karena itu maksudnya adalah berdasarkan otoritas yang dia terima. Karena saya terima itu, pergilah. Since the authority of Christ comes from the Father, Karena otoritas yang dimiliki Kristus datang dari Bapa, so the baptism is in the authority of Jesus. oleh karenanya baptisan itu dalam otoritas Kristus. In other words, that's the authority of Father and Son and the Spirit. Yaitu otoritas Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Because at the baptism, Christ received that witness from the Father and the Spirit of the Father. Karena dalam waktu Yesus dibaptis, dia menerima kehadiran roh Bapanya. I hope that makes sense because this verse does not say what a lot of people wanted to say. Semoga dapat dipahami karena ayat ini tidak menyatakan yang umumnya orang nyatakan. What Jesus is talking about here when he says Father, Son, and Spirit is an expansion of the details of the authority that he has. Pernyataan Bapa, Anak, dan Roh adalah pernyataan ekspansi daripada otoritas yang dia terima dari Bapanya. It's not a teaching of the Trinity. Itu bukan ajaran tentang Trinitas. Because Jesus taught his disciples that his Father is the only true God. Sebab Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. He taught his disciples who he was, the only begotten Son of God. We read that in the Gospels. Dia nyatakan kepada para murid bahwa dia adalah anak yang Bapa peranakan. Kita bisa baca dalam buku Injil. He taught his disciples about the identity of the Spirit from the baptism and all through his teachings. It's the Spirit of God that he has. Dan dia juga nyatakan kepada muridnya siapa Roh Kudus itu, yaitu rohnya Bapa sejak pada waktu baptisan seterusnya sampai ajaran berikutnya. That's the source of his authority. That's why he said what he said. It's about authority, the highest authority. Itulah otoritas yang dia terima, otoritas yang tertinggi. Now the interesting thing is in the book of Acts, you find the baptisms there recorded in the name of Jesus. Nah, yang menarik adalah dalam buku Kisah, upacara baptisan dilakukan dalam nama Yesus. Because it's through Jesus that we can have access to the Father and receive the Spirit. Sebab hanya melalui Kristus kita punya akses kepada Bapa dan menerima roh itu. This is what Jesus meant. This is what the disciples understood from Matthew 28:19. Inilah yang Yesus maksudkan dan inilah yang para murid mengerti dari Matius 28 ayat 19. And that is consistent with everything else that we have found in the Bible so far about the identity of God. Dan itu semua selaras dengan apa yang sudah kita temukan dalam Alkitab tentang identitas Allah. One more, our last one. Satu lagi. I don't want Yang terakhir. to skip this one because someone will say, well, you skipped the most clear verse in John 14. Ya. Saya tidak mau lewatkan ini karena nanti orang bilang, oh kamu sudah bahas semua tapi yang satu kamu lewatkan. Yaitu Yohanes 14. Where Jesus said, another comforter, brother. We have to deal with that one. Ya, karena dikatakan penolong yang lain. Nah, saudara, kita harus bereskan ini. Katakannya yang lain ini. Look, hopefully with what we've covered so far, you should be able to see it for yourself without my help. Dan kalau kita sudah lihat apa bukti Alkitab yang kita pelajari sampai tadi, saudara seharusnya dapat melihat siapa dia yang lain ini. Let's see what it says. John 14:16. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16. This is one of my favorite verses actually on this topic, believe it or not. Ya, ayat ini merupakan ayat kesukaan saya mengenai topik Trinitas. Because it's very clear.
Ya. Yohanes 14 ayat 16 through 17 or Good. 16. Let's start with 16, then we can make observations. Oke, kita baca pertama ayat 16 dulu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. There you go. Another comforter, God the Holy Spirit. It's not Jesus, that's the Trinity, right? Ya, lihat saudara katanya, Bapa akan minta seorang penolong yang lain, bukan Yesus. Ini bukti ada oknum yang lain. Well, not so quick. You just have to stop and see what the verse is actually saying. Jangan terburu-buru, kita perlu berhenti dan lihat apa yang ayat ini nyatakan. Who is Jesus going to ask this from? Kepada siapa Yesus minta roh itu? According to this verse. Kepada siapa, Om? Apa, Pak? Kepada Bapa. From his Father, right? Ya. Okay, so with the story of the baptism, you already know the identity of the Spirit of God. Dalam cerita baptisan kita sudah tahu identitas daripada roh Allah itu. Because the comforter that Jesus talks about here, a little later he says the comforter, which is the Holy Spirit. Kita lihat bahwa penghibur itu pada ayat selanjutnya dia katakan adalah Roh Kudus He says that proceeds from the Father. yang keluar dari Bapa. So this is not some other individual or person. This is the Spirit of God, the comforter. Jadi itu bukan oknum yang lain, tapi ini adalah roh Allah yang adalah penghibur. And so the Father is the source, and this comforter will abide with them forever. Jadi Bapa adalah sumber dan si penghibur ini akan tinggal bersama kita selamanya. We saw earlier also that Jesus received all things from the Father Kita and juga the lihat, fullness of the Spirit. kita juga lihat bahwa segala sesuatu Yesus terima dari Bapanya, termasuk kepenuhannya. In other words, to receive the Spirit, you must have the one who has it, the Son. Artinya, untuk menerima roh tersebut, kita harus menerima dari yang punya, yaitu anaknya. Because many times people use this verse to teach that the Holy Spirit is a different person to the Son. Sebab seringkali ayat ini digunakan untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang berbeda dari anak. But notice what the next verses tell us very clearly. Tapi perhatikan ayat selanjutnya, ayat 17, yang dengan jelas menyatakan. Kita baca, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Clear enough. Jelas. I don't even need to say anything. Saya tidak perlu jelaskan lagi. According to Jesus, they knew the Comforter. He was with them. Karena Yesus katakan apa? Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. And what will change is the location from being with them to being in them. Yang berubah nanti adalah lokasinya. Yang tadinya menyertai bersama-sama menjadi diam di dalam. It's not the identity that will change. It's how the Spirit will dwell from with them to in them. Bukan identitas yang berubah, tapi bagaimana cara menyertainya. Yang tadinya bersama menjadi di dalam. This is why he said another comforter. Itulah sebabnya dia katakan penolong yang lain. It's another in that it is closer, it's more intimate, not another as in different person. Yang lain artinya lebih intim karena tinggal di dalam. Yang lain itu bukan maksudnya orang lain. Jesus was talking about himself. He's the only one who has the Spirit of God without measure. Sebab Yesuslah yang memiliki roh Allah dengan tanpa batas. That's why in verse 18, he's very clear as to who is this comforter. Itu sebabnya dalam ayat 18 dengan jelas dikatakan, kalau kasih naik itu lah. Dengan jelas siapa penghibur itu? Dikatakan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. This is what Jesus said, not me. Inilah yang Yesus katakan, bukan saya. He says, I will not leave you comfortless. I will come to you. Dalam bahasa Inggris sebenarnya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghibur. Aku datang kembali kepadamu. So the other comforter is Jesus coming to the believer. Penolong yang lain itu atau penghibur yang lain itu adalah Kristus datang kepada umat yang percaya. Not just to be with the believer like we are now with each other, Bukan seperti sebelumnya bersama-sama, seperti sekarang kita ini bersama-sama, but to be in the believer. tapi di dalam umat yang percaya. And when you have the Son, you have the Spirit that He is full of, which comes from the Father. Dan pada waktu kita menerima anak dalam hidup kita, kita menerima roh yang dari Bapa itu. Now,
Someone will say, "Yeah, brother, you're trying to twist it here. That's clever." Ya, mungkin ada yang See what bilang, you're oh doing. saudara terlalu berusaha putar sini putar sana. This other comforter is clear Trinity verse. You can't take it to the other side. Mereka bilang bahwa ini sudah jelas Trinitas, tidak mungkin dijelaskan yang lain. Well, let's see how. It's clear enough. You've seen it for yourself, but all we have to do is look at the context. Kita sudah bisa lihat dengan jelas tadi sudah, ya. Satu hal yang saya ingin tambahkan tadi malam, let me add one little. Sure. Tadi malam saya sampaikan kepada saudara-saudara kita di Kinamang, perhatikan ya, aku akan minta kepada Bapa, saya akan minta, berarti belum ya. Dia bilang, dia bukan aku sudah minta, aku akan minta, dan ia akan berikan. Jadi saya akan minta, dan Bapa akan berikan, berarti nanti. Tapi Yesus bilang apa? Kamu kenal dia. Bahkan dia menyertai kamu. Nah ini saya bilang tadi malam, tolong direnungkan. Dia baru mau minta, Bapa nanti baru mau akan kasih, tapi para murid sudah kenal yang baru mau diminta ini. Yang mana yang baru mau diminta ini ada menyertai mereka, dan nanti akan diam dalam mereka. Supaya kita makin jelas, siapa yang menyertai mereka? Yesus, makanya dia bilang, saya akan datang kembali. Bukan secara fisik, untuk tinggal bersama kamu, tetapi secara roh, untuk tinggal di dalam kamu. Ya. Amen to that. Let's see how the listeners of Jesus understood what he said. Nah, sekarang apa yang dimengerti oleh para pendengar pada waktu Yesus jelaskan ini? Because it's one thing for us to say, today, to read this verse and say, well, this verse means this. Mungkin kita bisa bilang, oh ayat ini artinya begini, artinya begitu. And doctor, I don't know who of theology will tell you, no, the verse means that. Atau kita mendengarkan dokter teologi, kita nggak tahu siapa namanya, kata, oh bukan, artinya ayat ini adalah begini. But none of us were there when Jesus said those words. Tapi tidak ada seorang pun dari kita yang hadir saat ini yang dengar langsung pada waktu Yesus nyatakan. What about the people who were there, who heard these words of Jesus? How did they understand it? Bagaimana sekarang pertanyaannya adalah, orang-orang yang dengar langsung saat itu pada waktu Yesus menyatakan hal ini, apa yang mereka mengerti? And amazingly enough, the answer is actually very clear. Dan menariknya adalah jawabannya sangat jelas. All we have to do is just keep reading the verses. Bagian kita adalah terus baca ayat-ayat ini selanjutnya. Look at verse 22 and 23. Same chapter, just a few sentences later. Kita baca ayat 23, beberapa ayat berikutnya setelah tadi yang kita sudah baca. This is yes, go ahead. Sure. Saya baca ayat 23, jawab Yesus. From 22. 22, ya. Sorry, ayat 22 ya, ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Here's a question. Pertanyaannya, Did Judas understand that the other comforter is someone different to Jesus? apakah Yudas yang bukan Iskariot ini memahami bahwa penghibur itu adalah orang lain yang bukan Yesus? Berdasarkan ayat ini, apakah itu yang dia pahami? According to Judas, notice the question he asked Jesus tells us what he understood. Perhatikan yang Yudas tanyakan ya, karena ini bukti dia mengerti apa yang Yesus nyatakan. He says, how will you manifest yourself to us? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terkesan kurang membantu ya. Kalau sini disebutkan, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris coba diklik King James, ulang Ben. Nah, di sini. Oh, turun ke bawah. In Is it our different language again? a little bit different ya. Ya, ayat 22 ini perhatikan ya. Lord, ya Tuhan, dia berkata kepada Yesus, dia tidak bingung identitas. Dia tahu, Lord Yesus, how is it? Bagaimana ya? Bagaimana caranya that thou engkau will manifest akan mewujudkan dirimu thyself unto us kepada kami. Jadi setelah Yesus menjelaskan tentang penghibur yang lain itu, Yudas bertanya, Tuhan, bagaimana caranya kamu mewujudkan dirimu kepada kami? Karena katanya, dunia tidak lihat, kami lihat. Kamu menyatakannya tidak kepada dunia, tapi kepada kami. Bagaimana caranya? How? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak demikian. Coba diklik lagi. Bukan saya salahkan Alkitab bahasa Indonesia, bukan. Tapi bagus juga kita lihat-lihat ya. Di sini ada saudara Yongki yang sekolah kependetaan.
Dikatakan sini ya, Tuhan apakah sebabnya? Beda ya. Apakah sebabnya dengan bagaimana? Ya. Dalam bahasa Inggris kan, bagaimana Tuhan kamu mewujudkan dirimu kepada kami? Nah, itu pertanyaan Yudas. It's a question of how will you do it, not a question of who is coming. Jadi yang Yudas tanyakan, bagaimana caranya, bukan siapa yang datang. So it's very clear from the understanding of the disciples Jadi jelas dari pengertian para murid who were there yang saat itu dengar langsung perkataan Yesus, that the other comforter cannot be anyone other than Jesus. bahwa sang penghibur itu tidak bisa selain daripada Yesus. But this is another kind of comfort that Jesus gives and provides. Disebut yang lain karena adalah cara Yesus menghibur kepada kita yang tadinya bersama tapi sekarang di dalam. Nah, ayat selanjutnya yang sering digunakan sebagai dasar Trinitas adalah 1 Yohanes 5 ayat 7. Someone will say, hold on, brother. 1 John 5:7. John was there. Here is 1 John 5:7. That's the Trinity. Orang-orang mungkin bilang, saudara, tadi kamu bilang murid-murid bersama Yesus mendengar perkataannya. Sekarang Yohanes itu orang yang sama-sama Yesus. Ini perkataannya ini sekarang. 1 Yohanes 5 ayat 7. Go ahead. Let's read it and see. Kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Very clear. There it is. Trinity. Come on. Ya, orang-orang bilang, jelas sekali saudara, inilah Trinitas. The three are one God. Obviously, that's enough making noise. Ya, disebutkan situ ketiganya adalah satu. Sudah Jo, gak usah bikin ribut. It's important to examine our assumptions. Ya, penting bagi kita untuk memahami dasar asumsi kita. It's vital to see what the verse says and what the verse does not say. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sebuah ayat nyatakan dan apa yang tidak dinyatakan dalam ayat itu. The verse doesn't say these three are one God. Ayat ini tidak berkata ketiganya adalah satu Allah. It doesn't say these three are one Trinity made up of three persons. Tidak dikatakan bahwa inilah Trinitas yang terdiri dari 3 pribadi tapi satu. It just says these three are one. So one what? Ini hanya berkata ketiganya adalah satu. Pertanyaan adalah satu apa yang dimaksudkan? It's not fill in the blanks. The answer is in the verse. Itu bukan titik-titik, tapi jawabnya ada dalam ayat itu sendiri. We saw clearly there is a Father, there is a Son, there is a Spirit. That's clear. Jelas bahwa ada Bapa, ada Firman yaitu Anak, dan ada Roh Kudus. We're trying to understand the relationship that they hold to each other. Kita perlu mengerti hubungan dari ketiganya. But this verse is not telling us about the relationship they hold to each other. Tapi ayat ini tidak menjelaskan hubungan dari ketiganya. From the context, John is dealing with the witness or the record. Dalam hal ini Yohanes berhubungan tentang memberi kesaksian. Imagine a scene of a court case. Bayangkan adanya sidang pengadilan. And in this court case, this trial, there are witnesses Dalam sidang pengadilan ini ada ada saksi-saksi. giving testimony or bearing record. Ada memberikan kesaksian atau bukti-bukti. If some of these witnesses agree, Jika para saksi ini setuju, that means they are bearing the same witness or the same record. artinya mereka memberikan kesaksian yang sama atau bukti-bukti yang sama. The oneness here that John is referring to is a oneness of record. Kesatuan yang dimasukkan Yohanes adalah kesatuan dalam memberi kesaksian. These three are one in bearing the same record. Ketiganya satu dalam memberikan kesaksian yang sama. We know that from the next verse very clearly. Kita tahu dalam ayat berikutnya yaitu ayat 8. Dikatakan, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Here are another three. Ada 3 yang lain di sini. And the last part in the English is very clear. It says these three agree in one. Dan kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris ada jelas dikatakan di sana, ketiganya setuju. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, ini ayat 8 berkata, and there are 3 that bear witness in earth, the spirit and the water and the blood, and these 3 agree in one. Kata agree ini tidak tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kalau tertulis harusnya ketiganya setuju dalam satu. Satu apa? Satu kesaksian. This is the oneness John is talking about. It's not a oneness of one God in three or three in one.
Inilah kesatuan yang Yohanes maksudkan, bukan kesatuan 3 dalam 1. It's a oneness of testimony. Adalah kesatuan dalam memberi kesaksian. The Father testified at the baptism of Jesus in 2 ways about the Son. Bapa memberikan kesaksian tentang anaknya dalam 2 cara pada waktu upacara baptisan. Jesus testified about himself, about who he is. Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya, siapa dirinya. And the Spirit testified. Dan rohlah yang memberi kesaksian. And someone will say, but brother, for someone to be a witness or testify, that has to be a person, an intelligent being. Saudara, katanya orang beberapa mungkin memberikan sanggahan, saudaraku, kalau ada yang memberi kesaksian, maka dia haruslah oknum yang mempunyai intelijensi, ya, intelijensi dan kehendak. So if the Father, the Word, and the Holy Ghost all testify, that means they are all persons. Dan- 3 persons testifying. Karena Bapa, Firman, dan Roh memberi kesaksian, maka itu adalah bukti ketiganya adalah pribadi. So even though John might not be talking about the Trinity directly, but indirectly, it shows there are 3 persons. Jadi meskipun Yohanes tidak secara langsung menyatakan tentang Trinitas, tetapi secara implisit menyatakannya. Do you have to be a person with intelligence to testify? Ya, adakah yang memberi kesaksian itu harus seorang pribadi yang mempunyai intelijensia? Look at maybe we'll use a different word. Yeah. Look at verse 8. Verse 8 tells us the water and the blood testify. Perhatikan ayat 8, dikatakan sana, roh dan air dan darah memberi kesaksian. These are inanimate objects. These are not persons. Ini adalah benda-benda yang bukan pribadi, ya. That's the Bukan orang. That's the water of baptism and the blood of the cross. Air dan darah itu bukan orang. Air dan darah itu adalah dari pengorbanan Kristus di kayu salib. These things associated with these events serve as a witness. Benda-benda ini hasil dari sebuah peristiwa menjadi sebuah kesaksian. So, for someone to bear witness or something can bear witness, let me rephrase all that. Bearing witness does not mean it has to be a person. Memberi kesaksian tidak selamanya harus seorang pribadi. So what is this witness? What is John trying to establish here? What's his point about this record? Karenanya apa maksud daripada Yohanes memberikan pernyataan ini? Apa tentang kesaksian apa yang dia maksudkan? And the answer is in the next verse. Jawabnya dalam ayat selanjutnya, ayat 9. Ayat 9 berkata, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. That's the record that all heaven agrees on. Inilah kesaksian yang sorga setuju. God testifying of his Son. Bahwa Allah bersaksi tentang anaknya. This is not a testimony of the Trinity or about the Trinity. Ini bukan kesaksian tentang Trinitas atau mengenai Trinitas. This is the greatest witness of the God of the Bible. Inilah kesaksian terbesar dari Allah dalam Alkitab. And the witness is about the reality of the Son that he has. Dan kesaksian itu adalah tentang realitas anak yang dia miliki. So we're dealing with realities here. We're dealing with truth, not metaphors or symbols. Jadi kita berhubungan dengan kebenaran dan bukan kebenaran sejati atau lahiriah atau harafiah dan bukan simbol atau metafora. So you can't use this passage to deny the sonship of Christ as the doctrine of the Trinity does. Jadi kita tidak dapat menggunakan ayat-ayat ini untuk menyangkal keilahian Kristus menyangkal status anak Kristus sebagaimana yang Trinitas lakukan. The doctrine of the Trinity says Christ is not really the Son of God. That's just a symbol or a metaphor or a process that is philosophical. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya, tetapi anak metafora. I hope this makes sense and demonstrates the consistency of the truth. Semoga ini dapat memberikan kepada kita pencerahan bagaimana kebenaran itu konsisten. Maybe there are other questions that need addressing or discussing.
Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan untuk dapat ditanggapi. But what we've done is we've addressed the pillar verses that are used to support the idea that God is a Trinity. Namun ayat-ayat inilah yang digunakan oleh orang sebagai dasar Trinitas, dan kita lihat apa sebenarnya yang dinyatakan oleh ayat-ayat itu. We found from their context they actually do not support that idea, but they show the truth of the Father and Son. Dan kita sudah lihat dari Alkitab, ayat-ayat itu secara konteks tidak berkata tentang Trinitas. This just serves to illustrate how simple it is to give an answer for the truth. Ini semua contoh diberikan kepada kita untuk menolong kita betapa mudahnya dari Alkitab kita memberikan pertanggungan jawab akan apa yang kita percayai. The truth fits all together in a beautiful picture, Semua kebenaran saling berhubungan menjadi sebuah gambaran yang menarik without contradiction. tanpa adanya pertentangan. From the beginning to the end, the Bible shows us the true identity of the Father and the Son and the Spirit. Sejak awal, Alkitab dengan jelas menyatakan identitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. I hope that makes sense. Saya berharap dapat dimengerti. Let's bow our heads and ask for the Lord's blessing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Yeah. You want to pray? Go ahead. Just me pray. Yeah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersuka cita pada kesempatan hari ini boleh berkumpul seberapa yang ada untuk belajar firman-Mu, khususnya mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, serta anak-Mu yang tunggal, yang Engkau peranakan, Yesus Kristus, dan menerima Roh-Mu melalui anak-Mu, yang Engkau suruh tinggal dalam hati kami, agar kami diubahkan. Sebab penipuan setan di masa akhir zaman ini adalah tentang penyembahan. Karena yang penting bagi kami untuk mengenal siapa Allah yang kami sembah, dan melalui siapa kami menerima Roh-Nya. Dan sebagaimana kami telah pelajari melalui Alkitab, nyata dan jelas. Dan karenanya, tidak hanya sampai di sini, biarlah para umat yang hadir pada sore hari ini, pulang nanti untuk selidiki lagi, baca kembali Alkitab itu bagi diri mereka, sehingga bila mana orang bertanya, masing-masing kami dapat memberikan pertanggungan jawab tentang apa yang kami percaya. Sebab itu semua demi pembaharuan hidup kami dan keselamatan pada waktu Yesus datang kedua kali. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Dan dengan menerima Kristus dalam hidup ini, Engkau tinggal bersama kami. Ubahkan kami, siapkan kami, karena Yesus datang segera. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.